YF-22 Lockheed memiliki penampilan yang mencolok, tetapi YF-23, yang dijuluki Black Widow 2, benar-benar seperti dunia lain. Hanya dua prototipe YF-23 yang pernah dibuat, Jepang telah mencari mitra asing untuk membantu mengembangkan pesawat tempur siluman berorientasi superioritas udara F-3 untuk Angkatan Udara Bela Diri. Konsep yang sejauh ini paling menarik minat publik adalah proposal Lockheed Martin untuk hibrida F-22 Raptor, platform perang udara top dunia, dan F-35 Lightning II yang lebih baru. Namun, beberapa komentator percaya program F-3 bisa melihat kebangkitan dari saingan F-22 dahulu kala, Northrop YF-23 Black Widow 2, pesawat yang diyakini banyak orang akan melampaui kinerja Raptor yang mengesankan. Pada tahun 1981, Pentagon memulai kompetisi Advanced Tactical Fighter, ATF, untuk mencari pesawat tempur siluman generasi berikutnya yang tidak hanya dapat diamati di radar, tetapi juga bisa mengalahkan pesawat tempur Su-27 Flanker dan MiG-29 Full Room baru Soviet dalam pertempuran jarak dekat. Pertempuran udara ini adalah lompatan besar, karena satu-satunya pesawat siluman yang dikembangkan, F-117 Nighthawk, tidak memiliki persenjataan udara ke udara atau kemampuan terbang supersonik. Angkatan Udara juga ingin ATF mampu melakukan penerbangan supercruise, penerbangan supersonik berkelanjutan tanpa menggunakan afterburner yang menelan bahan bakar. Tantangan mengingat bila kipas mesin jet seringkali terbukti menjadi kelemahan ketika mencoba mengurangi penampang radar. Pada tahun 1986, pesaing untuk program ATF dipersempit menjadi Lockheed Martin dan Northrop, yang kemudian diperintahkan untuk memproduksi prototipe YF-22 dan YF-23 dari desain masing-masing untuk bersaing dalam kompetisi 4 tahun kemudian. Pada saat itu, kedua perusahaan memiliki beberapa pengalaman dengan desain pesawat siluman. Lockheed telah memproduksi F-117 dan Northrop yang terlibat dalam pembom siluman B-2 berikutnya. Northrop juga melibatkan McDonnell Douglas sebagai subkontraktor. YF-22 Lockheed memiliki penampilan yang mencolok, tetapi YF-23, dijuluki Black Widow 2, benar-benar seperti dunia lain, dengan sayap berbentuk berlian untuk mengurangi kemampuan pengamatan radar dan profil samping yang sangat tipis yang menggugah pesawat mata-mata SR-71 Blackbird. Dua sirip ekor belakang yang besar dimiringkan jauh keluar pada sudut 50 derajat di atas sayap, dan diputar oleh sistem fly-by-wire untuk menginduksi yaw, roll, dan pitch. Northrop membangun dua prototipe, PAF-1, Spider, abu-abu gelap. Awalnya, bahkan memiliki jam pasir merah merek dagang Black Widow di perutnya, yang pertama kali terbang Juni tahun 1990, dan PAF-2 abu-abu terang, Grey Ghost, yang mengambil ke langit Oktober itu. Sementara yang pertama menggunakan turbofan Pratt dan Whitney F-119 yang sama dengan Raptor, yang terakhir menggunakan mesin siklus variabel General Electric YF-120 yang dapat beralih antara mode turbojet dan turbofan untuk kinerja kecepatan rendah dan tinggi yang lebih baik. Saluran masuk mesin menggunakan S-Dux untuk meminimalkan penampang radar, sementara tanda panas dikurangi dengan menyalurkan gas buang ke parit ubin penyerap panas. Prototipe YF-23 diuji selama 65 jam terbang. Keduanya memiliki wadah pengisian bahan bakar dalam penerbangan dan ruang senjata yang dapat menampung 4 rudal jarak jauh M120. Pesawat produksi juga akan memasukkan satu meriam Vulcan 20 mm dan sebuah teluk untuk membawa 2 rudal Sidewinders jarak pendek lagi. Baik prototipe YF-22 dan YF-23 belum menyertakan sistem kunci avionik seperti radar. Namun, YF-23 tidak memiliki satu fitur kunci dari Raptor, mesin dorong vektor yang lebih berat yang dapat berputar secara horizontal untuk membantu melakukan manuver ketat pada kecepatan rendah. Dengan demikian, Raptor dianggap lebih bermanuver dari kedua pesawat. Kenyataannya, YF-23 bukanlah sebuah bungkuk dalam hal kelincahan, mampu mencapai sudut serangan 60 atau 70 derajat di atas vektor pesawat bahkan tanpa propulsi dorong vektor. Tetapi tampaknya hanya manuver 25 derajat yang dilakukan di hadapan penguji Angkatan Udara. Faktanya, YF-23 dilaporkan mencetak skor di depan Raptor di sebagian besar kategori, menunjukkan kemampuan supercruise supersonik berkelanjutan yang lebih tinggi dan jangkauan yang lebih jauh. Selain itu, ia memiliki penampang radar yang lebih rendah, terutama dari samping dan belakang, yang semakin mengurangi jangkauan deteksi. Beberapa sumber yang akrab dengan kompetisi menuduh bahwa tim Lockheed Martin hanya melakukan pekerjaan yang lebih baik untuk menunjukkan kelincahan YF-22 kepada tim evaluasi yang terutama terdiri dari pilot pesawat tempur yang dididik dalam dogfighting tradisional. Lain mungkin bahwa YF-23 diyakini lebih mahal dan berisiko, dan Raptor sudah terbukti sangat mahal di antara $137 hingga $150 juta per pesawat. YF-22 juga dilaporkan lebih dipoles, dan Pentagon mungkin skeptis terhadap kemampuan manajemen proyek Northrop karena penundaan dan meroketnya biaya pembom siluman B-2. Beberapa bahkan mengklaim kontrak itu diberikan kepada Lockheed untuk menjaga perusahaan tetap bertahan. Ironisnya, jika Angkatan Udara diberi pilihan hari ini antara kemampuan manuver yang lebih besar atau jangkauan yang lebih jauh dan kemampuan siluman yang lebih besar, hampir pasti akan memilih yang terakhir. Ini karena para ahli teori percaya bahwa perang udara di masa depan mungkin terjadi terutama di luar jangkauan visual, menjadikan kemampuan deteksi daripada kelincahan sebagai faktor yang paling penting. Selain itu, ketergantungan pada pesawat tempur jarak pendek membatasi mereka untuk beroperasi dari pangkalan depan yang sangat rentan terhadap serangan rudal musuh, dan saat ini Angkatan Udara harus mempertimbangkan operasi di atas hamparan Samudra Pasifik. Faktanya, proyek pesawat tempur siluman generasi ke-6 Angkatan Udara, Penetrating Counter Air, menekankan kemampuan manuver jarak jauh, dan desain yang diusulkan Lockheed memiliki kemiripan yang luar biasa dengan YF-23. Tentu saja,
Teknologi YF-23 Northrop tidak hilang begitu saja setelah kalah dalam persaingan. Lebih dari 1 dekade kemudian, Northrop mencoba meluncurkan YF-23 yang direvisi untuk pembom siluman jarak menengah yang diusulkan. Meskipun pada akhirnya Angkatan Udara akhirnya memilih B-21 jarak jauh Northrop sebagai gantinya pada tahun 2016, hari ini, PAF-1 dapat dilihat di US Air Force Museum di Dayton, sedangkan PAF-2 dipajang di Western Museum of Flight di California. Pada tahun 2018, permintaan Tokyo kepada mitra potensial dalam program pesawat tempur siluman F-3 dilaporkan mendapat tanggapan antusias dari Northrop Grumman. Sementara Northrop mungkin berusaha untuk menghidupkan kembali YF-23, kemungkinan besar ia akan menawarkan aspek unik dari badan pesawat dan desain mesin yang kemudian dapat diintegrasikan dengan teknologi Jepang yang baru atau yang sudah ada. Ini karena banyak aspek dari desain Northrop era 1980-an yang perlu ditingkatkan, terutama lapisan bahan penyerap radar kuno, yang tetap sangat mahal pada F-22 dibandingkan dengan panel modular pada F-35 yang lebih baru, dan avionik, yang tidak pernah benar-benar berkembang menjadi sistem yang matang. Namun, pasukan bela diri Jepang mungkin lebih memilih untuk memulai dengan dasar badan pesawat yang sudah ada dan teruji dan kemudian memperbaikinya, daripada memulai dari awal. Ini bisa berarti bahwa hampir 3 dekade kemudian, Black Widow dan Raptor mungkin diadu satu sama lain dalam kompetisi kedua. Sebastian Roblin meraih gelar master dalam resolusi konflik dari Universitas Georgetown dan menjabat sebagai instruktur Universitas untuk Peace Corps di China. Ia juga bekerja di bidang pendidikan, penyuntingan, dan pemukiman kembali pengungsi di Prancis dan Amerika Serikat. Dia saat ini menulis tentang keamanan dan sejarah militer untuk War is Boring. Saya akan memberikan beberapa jawaban lagi yang telah bocor selama bertahun-tahun. YF-22 lebih lengkap daripada YF-23. Sementara YF-23 memang memiliki keunggulan dibandingkan YF-22 dalam hal siluman dan kecepatan, banyak dari kemampuan yang dijanjikan masih di papan gambar, sehingga untuk berbicara. Ada tes dalam uji coba yang diselesaikan F-22 yang bahkan tidak bisa dicoba oleh F-23. Reputasi terlalu menjanjikan dan kurang memuaskan oleh perusahaan dalam konsorsium F-23 juga memainkan peran besar. Selain itu, cacat muncul dalam desain F-23 selama pengujian. Meskipun mungkin bukan masalah besar dan bisa diatasi, itu hanya beli saat rusak dan kami akan memperbaikinya nanti, yang tidak ingin dihadapi militer setelah bencana B-2. Ketika F-23 berbelok tajam, seperti dalam pertempuran, itu menciptakan jejak di langit, itu seperti tanda raksasa, di sini saya, tembak saya, yang sebenarnya tidak ideal ketika siluman dan non-deteksi adalah keseluruhan permainan Anda. Apakah semua ini benar? Saya tidak tahu, karena itu semua seharusnya diklasifikasikan, jadi ambillah untuk apa nilainya. FYI, YF-23 tidak pernah memiliki thrust vectoring, itu adalah pilihan yang disengaja. Anda dapat melihat seberapa jauh di dalam knalpot. YF-23 dirancang untuk non-deteksi maksimum, ini berarti mendinginkan knalpot sebanyak mungkin sebelum keluar dari pesawat, menyembunyikannya dengan baik di dalam pesawat membuat deteksi termal sangat sulit dari bawah dan samping. Menurut pilot uji, yang tampaknya berada di pesawat dari hari 1, mereka mengatakan ukuran sayap belakang membuat keuntungan dari vektor dorong, dapat diabaikan. Sayap belakang pada F-23 berukuran hampir sama dengan sayap utama F-15 dan dapat berbelok 40 derajat. Vektor dorong pada F-22 bukanlah vektor dorong nyata, itu hanya naik dan turun. F-22 pada F-23 ada penutup yang keluar, di atas knalpot, tapi ini bukan thrust vectoring. Mungkin beberapa orang telah melihat ini dikerahkan dan melompat ke kesimpulan yang salah. Saya telah melakukan penelitian lebih lanjut dan menarik betapa banyak kesalahan informasi yang ada dan berapa banyak orang yang secara definitif mengutip fakta yang tampaknya hanya dibuat-buat. Seperti, kecepatan tertinggi YF-23 adalah Mach 2,6 del. Ketinggian tertinggi adalah, del, ini lebih cepat daripada F-22. Kenyataannya, hanya ada 2 prototipe yang dibangun dan tidak ada yang melebihi kecepatan Mach 1,8 atau ketinggian 50.050 kaki. Meski begitu, pencapaian tersebut tidak bertahan lama. Namun, pilot uji mengatakan mereka bisa terbang lebih cepat. Akibatnya, tidak ada yang tahu kecepatan tertinggi sebenarnya atau ketinggian tertinggi YF-23. Angka performa pesawat yang dikutip adalah murni teori. Penelitian tambahan juga mengungkapkan bahwa banyak dari apa yang saya tulis sebelumnya ternyata benar. F-22 jauh lebih jauh. Prototipe F-23 memiliki banyak masalah, prototipe abu-abu sangat buruk. Itu adalah yang kedua dibangun dan seharusnya menjadi pesawat yang lebih baik tetapi ternyata tidak seperti itu. Itu disebut Grey Ghost atau AF-AF, atau Spider ini memiliki nomor 801 dicat di sayap belakang. Rupanya itu adalah omong kosong, mesin GE, meskipun lebih bertenaga, tidak dapat diatur atau diandalkan seperti Pratt dan Whitney, jadi pesawat itu memiliki yang terburuk dari kedua dunia. Selain itu, ada masalah dengan desain kaca depan, itu retak pada kedua YF-23 dalam penerbangan, pada PAF-1 pada Mach 0,9 dan pada PAF-2 pada Mach 1,5 lain kali retak saat hanya duduk di gantungan. Apakah Northrop Grumman serius mengembangkan prototipe pesawat tempur siluman YF-23 yang terkenal menjadi pesawat produksi untuk Angkatan Udara Jepang? Mengapa YF-22 dipilih daripada YF-23? Saya akan memberikan beberapa jawaban lagi yang telah bocor selama bertahun-tahun. YF-22 lebih lengkap daripada YF-23. Sementara YF-23 memang memiliki keunggulan dibandingkan YF-22 dalam hal siluman dan kecepatan, banyak dari kemampuan yang dijanjikan masih di papan gambar, sehingga untuk berbicara.
Ada tes dalam uji coba yang diselesaikan F-22 yang bahkan tidak bisa dicoba oleh F-23. Reputasi terlalu menjanjikan dan kurang memuaskan oleh perusahaan dalam konsorsium F-23 juga memainkan peran besar. Selain itu, cacat muncul dalam desain F-23 selama pengujian. Meskipun mungkin bukan masalah besar dan bisa diatasi, itu hanya beli saat rusak dan kami akan memperbaikinya nanti, yang tidak ingin dihadapi militer setelah bencana B2. Ketika F-23 berbelok tajam, seperti dalam pertempuran, itu menciptakan jejak di langit. Itu seperti tanda raksasa, di sini saya, tembak saya, yang sebenarnya tidak ideal ketika siluman dan non-deteksi adalah keseluruhan permainan Anda. Apakah semua ini benar? Saya tidak tahu, karena itu semua seharusnya diklasifikasikan, jadi ambillah untuk apa nilainya. FYI, YF-23 tidak pernah memiliki trust vectoring, itu adalah pilihan yang disengaja. Anda dapat melihat seberapa jauh di dalam knalpot. YF-23 dirancang untuk non-deteksi maksimum, ini berarti mendinginkan knalpot sebanyak mungkin sebelum keluar dari pesawat, menyembunyikannya dengan baik di dalam pesawat membuat deteksi termal sangat sulit dari bawah dan samping. Menurut pilot uji, yang tampaknya berada di pesawat dari hari 1, mereka mengatakan ukuran sayap belakang membuat keuntungan dari vektor dorong, dapat diabaikan. Sayap belakang pada F-23 berukuran hampir sama dengan sayap utama F-15 dan dapat berbelok 40 derajat. Vektor dorong pada F-22 bukanlah vektor dorong nyata, itu hanya naik dan turun. F-22 pada F-23 ada penutup yang keluar, di atas knalpot, tapi ini bukan trust vectoring. Mungkin beberapa orang telah melihat ini dikerahkan dan melompat ke kesimpulan yang salah. Saya telah melakukan penelitian lebih lanjut dan menarik betapa banyak kesalahan informasi yang ada dan berapa banyak orang yang secara definitif mengutip fakta yang tampaknya hanya dibuat-buat. Seperti, kecepatan tertinggi YF-23 adalah Mach 2,6 del. Ketinggian tertinggi adalah, del, ini lebih cepat daripada F-22. Kenyataannya, hanya ada 2 prototipe yang dibangun dan tidak ada yang melebihi kecepatan Mach 1,8 atau ketinggian 50.050 kaki. Meski begitu, pencapaian tersebut tidak bertahan lama. Namun, pilot uji mengatakan mereka bisa terbang lebih cepat. Akibatnya, tidak ada yang tahu kecepatan tertinggi sebenarnya atau ketinggian tertinggi YF-23. Angka performa pesawat yang dikutip adalah murni teori. Penelitian tambahan juga mengungkapkan bahwa banyak dari apa yang saya tulis sebelumnya ternyata benar. F-22 jauh lebih jauh. Prototipe F-23 memiliki banyak masalah. Prototipe abu-abu sangat buruk. Itu adalah yang kedua dibangun dan seharusnya menjadi pesawat yang lebih baik tetapi ternyata tidak seperti itu. Itu disebut Grey Ghost atau AF-AF atau Spider. Ini memiliki nomor 801 dicat di sayap belakang. Rupanya itu adalah omong kosong. Mesin GE, meskipun lebih bertenaga, tidak dapat diatur atau diandalkan seperti Pratt dan Whitney. Jadi pesawat itu memiliki yang terburuk dari kedua dunia. Selain itu, ada masalah dengan desain kaca depan. Itu retak pada kedua YF-23 dalam penerbangan. Pada PAF-1 pada Mach 0,9 dan pada PAF-2 pada Mach 1,5 lain kali retak saat hanya duduk di gantungan. Itu mungkin tidak tampak seperti masalah besar, tetapi itu adalah kokpit yang dirancang secara siluman. Kaca itu adalah kaca, siluman khusus dan bagaimana pemasangannya di pesawat memengaruhi penampang radarnya. Menciptakan kaca jenis baru atau mengubah seluruh desain kokpit adalah masalah besar. F-22 menembakkan rudal, berbelok 9G dan difoto dengan sudut serangan 60 derajat. Sebagai perbandingan, YF-23 membutuhkan kaca depan baru dan bahkan tidak bisa menahan rudal di ruang senjatanya. Itu bukan bagian dari persyaratan kompetisi, jadi kelompok Northrop tidak peduli. Merancang cara menembakkan senjata dari pesawat siluman yang tidak merusak profil penghindaran radarnya menghadirkan banyak masalah. Kelompok Northrop seharusnya memikirkan masalah ini. Fakta bahwa mereka tidak melakukannya, hanya menunjukkan seberapa jauh mereka tertinggal. Anda dapat melihat di mana semuanya salah untuk YF-23. Satu pesaing tidak hanya menyelesaikan tugas yang diberikan, itu melebihi mereka, sementara pesaing lainnya terus-menerus mogok. Sayangnya, seperti stereotip yang diharapkan angkatan udara dari perusahaan-perusahaan ini. Ada satu hal lagi yang perlu dipertimbangkan. Banyak negara lain telah mencoba membangun pesawat siluman sejak tahun 90-an, tetapi tidak ada yang meniru desain YF-23. Ini akan cukup mudah mengingat jumlah informasi yang tersedia, tetapi mengingat fakta bahwa tidak ada yang menempuh jalan itu, membuat saya percaya bahwa mungkin ada sesuatu yang salah dengan desain YF-23. Dalam retrospeksi, ketika Anda mempertimbangkan berapa banyak yang dipertaruhkan, baik dalam hal uang dan nyawa tentara kita, gagasan untuk mengeluarkan pesawat langsung dari produksi dan masuk ke kompetisi adalah gila. Jika perancang YF-23 punya cukup waktu untuk menghilangkan semua bug, saya yakin sangat mungkin akan ada keputusan berbeda yang dibuat oleh Pentagon. Namun, saya tentu mengerti mengapa F-22 dipilih. Baru-baru ini, pertanyaan ini telah muncul dan Northrop YF-23 telah mencapai status mitos. Unicorn langka dari pesawat yang dibuat oleh komunitas internet tanda merek dagang telah digali dan dijadikan kesayangannya. Bagi Anda yang tidak mengikuti, perdebatan YF-22/23 mengamuk karena program Advanced Tactical Fighter, yang merupakan upaya AS untuk membangun pesawat tempur generasi berikutnya, untuk menjaga Amerika di depan pesawat berbahaya yang sedang melaju. Untuk diadu melawan Eagles, Tomcats dan Viper mereka sendiri, khususnya Su-27 dan MiG-29. Dengan munculnya teknologi tempur dan siluman Beyond Visual Range, pesawat tempur generasi berikutnya harus menguasai seni gelap ini, untuk memberikan dominasi udara AS dalam konflik apapun yang akan terjadi.
Program ini dimulai pada tahun 1981 dan berakhir pada tahun 1991 dan menampilkan dua pesawat prototipe yang diadu satu sama lain dalam tantangan tes. Penawarannya adalah YF-22, yang merupakan usaha patungan antara Lockheed, Boeing dan General Dynamics, dan YF-23, Northrop dan McDonnell Douglas. Pada akhirnya, YF-22 dipilih, yang akhirnya mengarah pada desain dan produksi yang sekarang dikenal sebagai F-22 Raptor. Dari segudang pertanyaan, jawaban, dan komentar di dunia maya, dan terutama di Quora, mudah untuk digiring ke keyakinan bahwa USAF seharusnya memilih ini untuk digembar-gemborkan di pesawat tempur generasi kelima. Namun, saya tidak akan meyakinkan Anda tentang hal seperti itu. Tidak, saya di sini untuk mencoba dan meyakinkan Anda bahwa YF-22 bukan hanya pembelian yang jauh lebih baik, tetapi itu adalah satu-satunya pilihan yang logis pada saat itu. Jadi, mari kita masuk ke dalamnya. Klaim dari komunitas internet adalah bahwa YF-23 adalah pesawat yang lebih unggul dari YF-22, tetapi politik internal itu menenggelamkan peluang Northrop. Jadi sebelum kita membahas mengapa saya pikir USAF menggunakan apa yang sekarang dikenal sebagai Raptor, mari kita lihat pesawatnya sejenak. Kedua pesawat jauh di depan waktu mereka dan keduanya akan membuat tambahan yang bagus untuk Angkatan Udara AS dan jajarannya yang sudah mengesankan. Pencarian Wikipedia cepat menunjukkan bahwa mereka sangat mirip, namun, dari laporan tangan pertama, kami mendengar bahwa YF-22 memiliki keunggulan dalam hal avionik dan kemampuan manuver, sedangkan YF-23 memiliki jangkauan-jangkauan yang sedikit lebih baik dan memiliki profil penampang radar, RCS, yang lebih rendah. Apa yang akan menjadi faktor penentu potensial antara dua bidang yang hampir identik? Saya percaya bahwa keputusan untuk mendukung YF-22 menjadi Raptor yang kita kenal dan cintai hari ini, banyak berkaitan dengan pesawat ini di sini. Pesawat di atas adalah McDonnell Douglas A-12 Avenger II dan akan menjadi pesawat pembom penyerang siluman yang mampu di segala cuaca, untuk menggantikan Grumman A-6 Intruder yang legendaris. Pesawat ini merupakan hasil dari program Advanced Tactical Aircraft, yang diluncurkan pada tahun 1983, dengan proyeksi angka produksi lebih dari 1.000 pesawat. Kontrak desain konsep diberikan kepada dua tim, McDonnell Douglas dengan General Dynamics dan Grumman dengan Northrop dan Vought. Pada tahun 1986, tim yang dipimpin oleh Grumman gagal membuat tawaran terakhir dan menarik diri dari perlombaan. Kontrak kemudian, dan $2 miliar dalam pendanaan, diberikan kepada tim yang dipimpin oleh McDonnell Douglas. Mulai sekarang, kami memiliki pertunjukan sial, pembengkakan anggaran, pertengkaran internal, kegagalan untuk memenuhi spesifikasi teknis membuat Avenger II dalam keadaan neraka perkembangan. Akhirnya, setelah masalah yang kesekian kalinya, pemerintah AS yang frustrasi terlebih dahulu menunda dan akhirnya menghentikan program. Apa yang akan menjadi Avenger II bahkan belum pernah mencapai fase prototipe. Yang kita miliki hanyalah tiruan dari seperti apa pesawat itu nantinya. Pemutusan kontrak kemudian menimbulkan tuntutan hukum yang mahal dan berlarut-larut, yang baru diselesaikan pada tahun 2014. Pada akhir 80-an, Lockheed telah membangun cukup banyak yang dibuat untuk dirinya sendiri. Jika Anda harus menerbangkan beberapa misi yang sangat rapuh, Anda ingin melakukannya dengan pesawat mereka. Kembali ke pertengahan tahun 50-an dengan pesawat U-2SP, Lockheed telah membangun reputasi yang solid. Selanjutnya adalah SR-71 Blackbird yang legendaris, alias pesawat tercepat yang pernah ada, alias pesawat yang tidak bisa ditangkap Soviet alias alasan ayahmu percaya alien. Kemudian, pada tahun 1983, Lockheed mengalahkan diri mereka sendiri dan mencapai kemampuan operasional dengan pesawat mereka yang paling berharga. F-117 Nighthawk mengubah cara kita memandang perang udara, mengubah cara kita memandang perang, dan mengubah cara kita memandang penerbangan secara umum. Diselimuti kerahasiaan, pesawat itu diresmikan ke publik pada tahun 1988 dan memulai misi pertamanya. Sejauh yang kami tahu, orang-orang yang tahu tidak berbicara, selama invasi Panama pada tahun 1989. Namun, sebuah peristiwa akan terjadi yang akan melihat Nighthawk mencapai masa jayanya dan meledakkan pikiran setiap jenderal angkatan udara, di mana-mana. Sejauh ini gambar favorit saya dari Perang Teluk, adalah video malam hari penembak anti pesawat di Baghdad. Kami melihat mereka meniupkan cukup api AA ke langit untuk meratakan gunung. Mereka tahu ada sesuatu di luar sana, tetapi tidak tahu apa atau di mana. Diam-diam meskipun, di tengah dinding api, skuadron F-117 terbang dan menyerang dengan efek yang menghancurkan. Nighthawk terbang sekitar 1.300 sorti selama Perang Teluk dan tidak ada satu pun yang hilang. Baca itu lagi, tidak satu pesawat hilang. Northrop B-2 Spirit diproduksi sejak 1987 dan akan menjadi sesuatu yang dapat Anda tunjuk dan katakan melihat Northrop juga pandai dalam hal ini. Untuk mengatasi hal itu, B-2 hanya diproduksi dari tahun 1987. Itu adalah program yang sangat rahasia sehingga sangat sedikit orang yang tahu tentang pesawat dan tidak memiliki misi di bawah ikat pinggang pada saat itu. Ya, B-2 adalah pesawat yang fantastis, pada tahun 1991 meskipun, itu adalah komoditas yang belum terbukti, sedangkan F-117 telah mendapatkan garis-garisnya pada saat itu. Meskipun kami hanya melihat 200 lebih perubahan yang diproduksi Raptors, ide awalnya adalah bahwa lebih dari 1.000 akan dibangun.
Pertanyaan untuk kontrak sebesar ini akan selalu menjadi apakah kontraktor tidak hanya dapat membangun satu prototipe yang hebat, tetapi dapat membangun ribuan unit yang hebat. Boeing, sebagai produsen pesawat terbesar di dunia, jelas memiliki banyak kepercayaan jalanan untuk proyek ini. Sama mengesankannya dengan SR-71 dan F-117 untuk Lockheed, 747 jumbo jet dari Boeing selamanya mengubah dunia. Pembukaan 747 adalah salah satu momen terbesar dalam 100 tahun terakhir. Untuk menyimpulkan apa yang merupakan posting yang sudah terlalu panjang, saya percaya bahwa di atas memberikan argumen yang meyakinkan mengapa kompetisi Advanced Tactical Fighter diberikan kepada YF-22. Bukan karena itu adalah pesawat yang lebih baik, tetapi karena pemerintah AS lebih percaya pada kemampuan Lockheed dan Boeing pada saat itu untuk merancang dan memproduksi massal pesawat tempur terbesar yang dikenal dunia hingga saat itu. Ini bukan kontes dua pesawat, melainkan antara set perusahaan. Saya pikir dalam konteks kompetisi ATF, YF-22 adalah pilihan yang lebih baik. Itu adalah desain yang lebih aman. Northrop baru saja mengalami sedikit keributan dengan manajemen program B-2. Tidak ada jaminan mereka bisa tiba-tiba melakukan eksekusi hebat pada pesawat tempur paling canggih yang pernah dibuat. Konon, F-22 yang kita kenal dan cintai bukanlah YF-22. YF-22 memiliki beberapa tahun dan miliaran dolar rekayasa dimasukkan ke dalamnya untuk menghasilkan jet produksi akhir. Selanjutnya, itu mengarah ke F-35, yang merupakan pesawat luar biasa yang akan menjadi pekerja keras NATO selama bertahun-tahun, jadi ceritanya diikat dengan baik dengan busur. Iya. Mungkin, saya pikir dengan melihat ke belakang, YF-23 adalah pilihan yang lebih baik. Ternyata banyak tantangan teknik membuat pesawat tempur siluman bisa diselesaikan. YF-23 juga memiliki beberapa fitur yang menurut saya akan membuatnya sangat diinginkan saat ini. Beberapa telah menyarankan itu memiliki RCS lebih rendah dari YF-22. Saya tidak berpikir siapapun kecuali beberapa insinyur dan manajer program yang tahu jawaban sebenarnya, tetapi itu akan sangat mengesankan. Keuntungan utama adalah peningkatan jangkauan. Militer selalu mendorong lebih banyak jangkauan dalam segala hal mulai dari pesawat hingga peluru, dan tata letak ruang senjata. Rentang adalah nilai tambah yang jelas, dan tampaknya rentang YF-23 yang tidak diisi bahan bakar adalah sekitar 2.700 mil dibandingkan dengan 2.000 atau lebih pada YF-22. Ini tidak terlalu mengejutkan. Aerodinamis sedikit lebih baik ditambah dengan badan pesawat 13% lebih ringan dan lebih banyak volume untuk bahan bakar akan melakukannya. F-22 memiliki rudal utamanya yang duduk berdampingan di teluk internal yang dangkal. Ini sederhana, praktis, dan cocok untuk tugas mengangkut M120. Namun, itu tidak terlalu fleksibel. Ruang utama itu cocok dengan M120 dengan hanya 1 inci untuk cadangan. Sebaliknya, ruang senjata YF-23 panjang dan dalam. Rudal-rudal itu akan ditempatkan dalam kelompok ujung ke ujung, dan rencana awal akan membutuhkan semacam rak untuk memanfaatkan kapasitas sepenuhnya. Itu menambah kompleksitas dan risiko. Itu dilihat sebagai sisi negatifnya. Namun, hari ini, teluk YF-23 itu akan dihargai karena Anda dapat memasukkan semua jenis barang yang berbeda di sana. Begitu banyak yang berubah selama pengembangan YF-22 menjadi Raptor sehingga saya tidak berpikir beberapa spesifik yang tepat seputar kecepatan dan masalah manuver untuk perbandingan. Baik YF-22 dan YF-23 praktis sama dalam hal itu. Tetapi keuntungan dasar badan pesawat dari jangkauan yang lebih luas dan ruang senjata yang jauh lebih fleksibel akan membuat F-23 menjadi aset yang lebih fleksibel. Beberapa tahun yang lalu seseorang melakukan tebakan yang baik tentang seperti apa bentuk F-23 yang dikembangkan sepenuhnya. Anda dapat melihat beberapa penyederhanaan pada struktur ekor serta preferensi USAF untuk mesin duduk sedikit lebih dekat. Ini semacam memamerkan teluk senjata itu. Anda bisa memasukkan beberapa barang besar di sana. Saya juga berpikir bahwa aerodinamis hebat dari YF-23 akan dibawa ke sini. Perhatikan bahwa meskipun tidak memiliki vektor dorong, desainnya masih memiliki pengurangan tanda tangan termal untuk knalpot. Beberapa menyarankan solusinya bahkan lebih baik daripada Lockheed. Ini juga sangat cantik, yang seperti bagian